Punya sudah mulai sejak tahun 40-an gitu ya. Nah, tetapi di sana kan masih baru berupa model matematikanya. Ya, ide awalnya sudah di sana. Karena apa? Karena ya saat itu komputer belum ada, masih sangat terbatas, lebih tepatnya itu ya. Dan itu masih berupa komputer mekanis, bukan komputer elektronis. Jadi ya isinya benar-benar ada gear, roda gigi, dan seterusnya gitu ya, eh, untuk melakukan perhitungan. Nah, kemudian berkembang, berkembang, berkembang sampai akhirnya ketika muncul komputer elektronis, maka menjadi semakin lebih eh, cepat, gitu ya. Tapi ini juga kejar-kejaran, gitu ya. Eh, AI itu membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, gitu ya, Eh, sehingga menuntut perkembangan teknologi komputer yang lebih powerful juga, gitu ya. Dengan munculnya teknologi komputer yang lebih powerful, maka para peneliti AI merasa, oke, ini saya bisa buat model yang lebih kompleks lagi untuk meningkatkan kecerdasannya. Jadi eh, yang kemudian menuntut lagi teknologi komputer yang lebih cerdas juga, gitu ya, yang lebih powerful juga, gitu ya. Nah itu sampai akhirnya yang tadinya berada di level apa di lingkup penelitian apa perguruan tinggi, institut penelitian, kemudian keluar digunakan oleh bisnis, akhirnya sekarang sampai ke kehidupan sehari-hari eh, eh, orang-orang ya masyarakat umum gitu ya. Eh, Sesungguhnya banyak yang sudah dibantu oleh AI gitu ya, AI gitu ya. Mungkin kita baru merasa ketika kita wah kita pakai AI ketika kita menggunakan ChatGPT dan kawan-kawan gitu ya. Itu salah satu bentuk saja generatif AI namanya gitu ya. Nah, sesungguhnya mungkin di beberapa perangkat Anda sudah menggunakan gitu ya. Kemarin contohnya ketika eh, saya memberikan contoh kalau tidak salah itu ketika kita pakai kamera di handphone misalkan. Itu tiba-tiba ada autofokus ke wajah seseorang gitu ya. Nah, itu adalah AI juga itu sesungguhnya di baliknya gitu ya. Tetapi memang itu bukan generatif AI. Itu eh, menggunakan kalau tidak salah menggunakan deep learning gitu ya. Jadi bisa mendeteksi eh, wajah di dalam suatu gambar gitu ya. Nah, di apa di tempat-tempat lain juga sudah beberapa juga sudah menggunakan, misalkan sekarang ada tilang elektronis gitu ya, di mana di jalan-jalan dipasangi kamera gitu ya. Nah, kamera ini menangkap atau memotret gitu ya. Eh, Kadang kalau di lampu merah itu ya, lampu merah traffic light itu ada kamera kemudian suka apa memotret dengan cahaya yang menyilaukan gitu ya, cukup berbahaya itu sesungguhnya gitu ya. Eh, Apalagi kalau di malam hari karena bisa menimbulkan kebutaan sesaat gitu ya. Ketika malam-malam tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang gitu ya, itu menimbulkan kebutaan sesaat bisa sampai 3 detik gitu ya. Nah itu 3 detik kan kalau kita melaju dengan kecepatan sekian kilometer per jam itu sudah jalan berapa meter. Nah kita bisa jadi terlambat melakukan pengereman. Itu sesungguhnya sangat berbahaya. Eh, nah ketika kamera tersebut menangkap apa? Menangkap gambar atau foto dari kendaraan, maka kamera bisa mengetahui oh ini kendaraannya ini melanggar marka jalan, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah di situ sudah kemudian dia mencari dari gambar tersebut mobilnya mana, kemudian di bagian mobil itu tersebut apa? Dia bisa mengidentifikasi nomor plat kendaraannya. Dari plat kendaraan itu kemudian eh, di apa? Dibaca ini kendaraan nomor berapa. Setelah ketahuan, cari di database, kemudian tagihan tilangnya dikirimkan ke
pemilik kendaraan. Nah, itu eh, ya sesungguhnya AI yang ada di kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Eh, Oke, saya share dulu materi untuk hari ini, mana ya? Bentar, mana? Maaf, tadi audionya malah ke mute itu ya. Jadi eh, pada kesempatan ini kita akan mempelajari AI untuk bagaimana eh, perusahaan bisnis itu ya menerapkan AI di organisasinya. Gitu ya. Oh ya, sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Nah, hmm. Eh, Oke, saya akan presensi ini aja langsung saya buka QR code-nya. Bisa ya, sudah bisa kan? Pakai Gateway, saya buka QR code-nya gitu ya. Sebentar. Oke, silakan di presensi.
Ada yang kesulitan? Tidak ada ya? Apakah sudah semua? Ini ada Izin Pak, saya belum bisa scan QR. karena Di sini gateway-nya sedang bermasalah atau apa itu Pak? Ada tulisannya Pak. oke ya nanti sebentar ya. Oke, yang lain semua sudah? Oke, saya tutup ya ininya presensinya. Saya belum, Pak. Mohon Oh izin. ya, Pak, izin bertanya, Pak. Kalau ya. barcode-barcode ini termasuk AI dia, Pak? Oh bukan, Bukan ya, Pak? bukan. Ini cuma algoritma biasa, bukan AI, gitu ya. AI itu kalau sekarang yang apa kayak OCR itu ya, kalau kita nyeken gitu ya, tapi kemudian dia bisa tahu ada tulisannya, bukan sekedar gambar gitu ya. Nah, itu sudah ada AI-nya di belakangnya. Kalau seperti ini kayaknya eh, eh, kayaknya bukan ya sepertinya. Saya kurang tahu persis tapi sepertinya bukan. Ini benar-benar apa mengenali tapi mungkin tidak ya algoritmanya sudah lebih jelas jadi bukan 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 dia belajar gitu ya. Karena AI itu harus ada kemampuan belajar dari si aplikasinya atau sistemnya gitu ya. Oke, sudah ya. Oke, saya tutup. Mana YouTube-nya? Oke, tadi yang belum bisa tadi siapa Mas? Adi Pratama Pak. Adi Nomor, Pratama. ya. Oke, oke. Oke, sudah semua presensi gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, tapi sebelum saya ke sini, mungkin saya supaya nanti juga sedikit ada kita punya eh, kemampuan dasar yang sama dalam menggunakan AI gitu ya. Saya mau tanya, apa selama ini gitu ya, bagaimana Anda itu AI di sini yang akan saya tanyakan generatif AI, Anda bisa pakai Gemini, bisa pakai ChatGPT atau yang lain gitu ya. Saya mau tanya dulu gitu ya. Selama ini kalau bikin prompt seperti apa? Ada eh, teknik khusus yang Anda gunakan, pola khusus yang Anda gunakan, atau ya ya langsung tanya saja gitu ya, atau kasih prompt saja gitu ya. Yang seperti apa yang biasa Anda lakukan? Kalau saya, Pak, izin Mhm. ngasih kata perintahnya di terakhir, Pak. Ya, di Eh, awalnya ex- ada apa? explain dulu, Pak, keinginan. Mhm, Terus saya nyebutkan contoh di tengah, baru mhm. terakhir perintahnya. Oke, ya berarti sudah cukup mahir menggunakan AI gitu ya. Jadi perintahnya prompt ya. Yang lain, apakah juga seperti itu atau bagaimana? Biasanya saya ngetes dulu, Pak. Kalau saya Ah, ngetes AI-nya tahu sejauh apa, nggak langsung ngasih perintah. Jadi mhm, biasanya saya pancing dulu pertanyaan dia tahu sejauh apa. mhm. Terus saya pancing kemana, baru kalau udah inline sama keinginan saya, baru kita kasih perintah. Jadi ada interaksi awal dulu gitu ya. Kemudian Betul. perintahnya setelah Anda merasa yakin bahwa AI punya eh, sudah tahu keinginan Arahnya kemana? arahnya Nah, kemana gitu ya. Oke. ya. Ada yang lain mungkin yang punya eh, mau sharing cara interaksi dengan AI selama ini. Oke. Oke, ya untuk memberi gambaran yang sama lah gitu ya. Saya akan
memberikan satu sedikit tips gitu ya untuk melakukan prompting gitu ya. Karena ternyata dari pengalaman saya gitu ya mengajar beberapa kali di kelas yang berbeda, tidak hanya di sini saja gitu ya, tapi juga ketika di prodi di informatika sendiri gitu ya, tidak semua mahasiswa itu menemukan teknik yang tepat gitu ya untuk melakukan prompting gitu ya. Padahal kalau eh, kita tidak memberikan perintah atau prompt yang tepat, maka nanti menjadi tidak eh, efektif prompt kita dan akhirnya AI hanya akan memberikan eh, respons yang kualitasnya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Nah, ada banyak teknik atau saya nyebutnya teknik atau pola ketika kita melakukan prompting, gitu ya. Eh, kita tentu berharap ketika kita melakukan prompting, kita berinteraksi dengan AI, kita mendapatkan hasil yang spesifik. Kalau hasilnya umum, kita cukup tanya ke Google saja gitu kan, hanya dapat informasi umum gitu ya. Nah, tapi tentu kita punya ekspektasi yang berbeda ketika kita berinteraksi dengan AI gitu ya. Kita ingin jawaban yang spesifik, yang mendalam, kualitasnya eh, seperti yang kita harapkan. Apalagi Anda sekarang ada di eh, ketika sedang menempuh pendidikan di level magister, tentu Anda pun juga pengen jawabannya lebih dalam, lebih spesifik gitu kan. Tidak seperti ketika seorang mahasiswa S1 gitu ya, eh, ya bertanya mungkin pengen tahu saja wawasan secara luas, tapi di sini kita tentu pengen yang mendalam gitu ya. Nah, sebelum masuk ke tekniknya, saya ingin memberikan gambaran seperti ini, bahwa di dalam eh, AI itu ada istilah token gitu ya, token. Token itu apa ya? Mungkin kalau pakai bahasa gampangnya itu ya, ibaratnya itu kata gitu ya. Ada sejumlah kata yang dia akan berikan sebagai respons gitu ya. Eh, seberapa banyak respons yang diberikan itu dibatasi oleh jumlah token yang tersedia gitu ya. Eh, ibaratnya begini, kita punya katakanlah 1.000 token. Maaf, AI menyediakan 1.000 token untuk setiap jawaban atau respons yang diberikan ke kita. Atau 100 lah, kata jangan banyak-banyak. 100 token yang diberikan kepada kita. Jadi kalau kita kasih prompt, dia akan menjawab dengan lebih kurang 100 kata, gitu ya. Nah, tentu kalau kita tahu bahwa jawabannya hanya 100 kata, kita pengen jawaban yang spesifik, maka kita juga berharap dalam 100 kata itu informasinya sudah spesifik dan dalam, gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita memberikan perintahnya itu tidak jelas, masih umum, maka jawabannya juga umum, gitu ya. Nah, itu ibaratnya 100 kata itu mau mendalam atau meluas. Kalau meluas, ibarat melebar gitu ya, jawaban yang umum, maka dia nggak bisa dalam. Tapi kalau kita bisa persempit, maka dia bisa dalam. Dengan 100 kata dia akan memberikan jawaban yang dalam, gitu ya. Nah, itu analogi saja. Cara kerja persisnya tentu tidak seperti itu, gitu ya. Itu eh, analogi saja, gitu ya. Jadi kita berharap AI itu tidak bisa memberikan kita panjang sekali. Dia mesti ada terbatasan ketika merespons. Nah, dalam keterbatasan dia, batasan kata yang dia bisa berikan, kita tentu berharap jawabannya itu yang mendalam, gitu ya. Nah, itulah kemudian muncul gitu ya beberapa teknik atau pola ketika kita melakukan prompting. Nah, salah satu pola yang saya eh, sering gunakan gitu ya, ini adalah RCTF, gitu ya, Role, Context, Task, Format. Ketika kita memberikan prompt kepada AI gitu ya, ya kita berikan 3 elemen ini ada di dalam prompt kita. Kalau searching di internet
mungkin saya pernah menjumpai ada banyak itu ya lebih belasan atau bahkan 20-an gitu ya pola yang sudah berkembang, tetapi saya lebih suka yang ini. Kalau apa nanti Anda menyukai pola yang lain silahkan. Jadi pola ini menurut saya sangat efektif untuk menulis instruksi yang jelas, terstruktur kepada AI untuk mendapatkan output yang lebih presisi, relevan, dan sesuai dengan harapan kita. Gitu ya. Dan sekali lagi mengurangi ambiguitas, gitu ya, halusinasi dan seterusnya itu bisa kita minimalkan. Gitu ya. RCTF itu singkatan dari role. Kita sebutkan peran apa yang harus dilakukan oleh AI. Gitu ya. Ini berlaku untuk semua ya, untuk ChatGPT, Gemini, Cloud, dan yang lain-lain. Kemudian kita berikan konteksnya. Nah, tadi ada yang menyebutkan bahwa eh, setelah kita kasih informasi yang cukup itu sesungguhnya Anda sedang memberikan konteks, ya. Baru kemudian di belakang baru tasnya apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Tugas yang harus dikerjakan oleh si AI tadi, gitu ya. Dalam hal ini ketika dia berperan sebagai peran yang disebutkan di dalam role, gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa ketika AI itu memberikan respons, jawaban, gitu ya, luarannya, itu kan yang membaca kita, manusia, gitu ya. Atau kita mau, ini mau kita eh, kita copy paste ke Excel gitu ya, misalkan seperti itu. Itu kan berarti kalau kita tidak tentukan format yang kita inginkan, bisa jadi dia akan memberikan informasi itu ya sesuka dia, gitu kan. Nah, kita batasi supaya eh, kita tentukan format apa yang harus diberikan. Oh, kalau perbandingan itu akan lebih nyaman buat kita manusia untuk menampilkan dalam bentuk tabel kanan dan kiri aspek apa yang dibandingkan begitu kan. Nah, atau misalkan suatu jadwal. Nah, kita banding apa akan lebih mudah kalau kita membuatnya dengan atau membacanya sebagai tabel gitu ya. Atau ketika kita mau ini kita ekspor ke Excel gitu ya, kita minta dalam format CSV gitu ya, sehingga nanti tinggal kita simpan dalam file, kita import ke ke Excel gitu kan. Tidak kita copy satu persatu gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah format. Akan mendapatkan hasil yang lebih spesifik gitu ya, dengan format yang kita harapkan. Oke. Contohnya, penjelasannya dengan berserta contohnya. Kalau kita ingin jawaban yang spesifik, maka kita harus tanya ke orang yang tahu, gitu kan? Anda pengen tanya mengenai misalkan perkembangan eh, ekonomi karena adanya perang di Iran, gitu ya. Ya kita kalau pengen jawaban yang spesifik ya kita harus tanya kepada ahli ekonomi yang mengetahui pengaruh politik internasional, gitu kan. Kalau kita tanya ke sembarang saja, misalkan kita ketemu orang di pinggir jalan, kita tanya ya dia mungkin nggak tahu atau jawabnya ngarang-ngarang saja, gitu kan. Eh, Kan beda, gitu ya, jawaban yang akan kita peroleh. Sama seperti di AI, maka kita harus tentukan kita tuh mau yang jawab siapa, gitu kan. Nah, jadi kita membatasi sudut pandang, gitu ya, meningkatkan kualitas dan kedalaman responsnya. Oke. Nah, ini contohnya, gitu ya. Berperan di awal kita tuliskan berperanlah sebagai seorang jurnalis investigasi senior, gitu ya. Mungkin kita sedang dalam hal tertentu, kita ingin tahu lebih dalam, maka kita meminta AI untuk berperan sebagai apa? Dalam hal ini adalah seorang jurnalis investigasi senior, gitu ya. Kalau di di bidang informatika, pengembangan software gitu ya, mungkin Anda adalah seorang pengembang software berpengalaman, gitu ya. Nah, investigasi ini mungkin bisa Anda lebih spesifikkan lagi role-nya gitu ya, yang sudah senior, yang sudah berpengalaman gitu ya, dalam bidang misalkan kejahatan keuangan gitu ya, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Itu kan semakin spesifik orang yang akan diperankan oleh si AI tadi. Kemudian eh, setelah role kita berikan konteksnya.
Ya. Kalau tadi eh, ada yang menjawab, tanya-tanya dulu gitu ya, tanya-tanya dulu, setelah tahu kira-kira tahu arahnya, baru diberikan perintahnya. Nah, itu sama, itu sebenarnya juga memberikan konteks dulu ya. AI kan membaca tidak hanya per prompt, tetapi juga melihat apa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu ya. Maka dari situ sebenarnya sedang membangun konteks. Baru kemudian tadi setelah tahu kira-kira AI sudah paham arahnya, baru diberikan eh, apa? Diberikan perintahnya, tasknya gitu ya. Ini untuk menghindari jawaban yang generik atau tidak relevan malah. Nah, ini contohnya tadi ketika sebagai jurnalis maka kita memberikan konteksnya. Jurnalisnya tadi itu sedang dalam konteks apa? Sedang menyelidiki kasus korupsi di proyek infrastruktur pemerintah, misalkan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini tentunya seperti tadi juga disampaikan ya, kita kasih informasi yang eh, diperlukan gitu ya. Oke. Nah, ini hanya saya karena keterbatasan tempat saya hanya memberikan satu baris saja, tetapi kita bisa memberikan sebanyak informasi yang kita maui gitu ya sebagai konteks. Baru kemudian kita kasih instruksinya yang jelas, spesifik dan harapannya juga tidak ambigu gitu ya. Sehingga tahu persis apa yang akan dilakukan. Misalkan buatlah daftar 10 pertanyaan investigatif yang akan saya ajukan kepada direktur proyek gitu ya. Nah, ini tadi misalkan ini tadi kan berarti saya mau sebagai ingin melakukan investigasi mungkin sebagai auditor keuangan gitu ya yang masih minim pengalaman saya pengen berguru dulu ke seorang jurnalis investigasi senior. Nah, ini kan berarti ini yang kira-kira pertanyaannya apa ya? Kalau orang yang sudah pengalaman, kita tanyakan kita minta kepada AI gitu ya. Setelah itu baru kita berikan formatnya. Tulis pertanyaan tersebut dalam bentuk tabel dengan kolom nomor pertanyaan dan tujuan investigasinya. Ya. Nah, berarti sekarang sudah lengkap nih. Ada R, ada C, ada T, dan F. Nah, ini bisa kita jadikan satu gitu ya, dengan prompt yang lebih menjadi prompt yang lengkap. Berperanlah sebagai seorang jurnalis investigasi senior, menyelidiki kasus korupsi dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini bisa tinggal kita berikan ke misalkan ChatGPT gitu ya. Oke, ini bisa ini saya harus, nah, sehingga kita sekarang punya jawaban yang lebih spesifik, relevan gitu ya, dengan format yang kita inginkan, gitu ya. Jadi eh, apa kita mendapatkan 10 daftar pertanyaan dengan tujuan dalam format tabel gitu ya, yang ini sudah dijawab sebagaimana AI yang berperan sebagai seorang jurnalis investigasi senior, gitu ya. Oke. Nah, ini nanti hal seperti ini bisa Anda gunakan untuk ini apa dalam mengerjakan proyek gitu ya. Karena apa? Karena nanti saya juga akan meminta promnya itu disertakan gitu ya. Dalam proyek studi kasus gitu ya. eh, saya ingin juga melihat promnya seperti apa gitu ya. Jadi eh, meski tidak harus dengan RCTF ini, tetapi saya merasa bahwa ini sudah cukup sangat efektif gitu ya. Oke, oke. Ada komentar atau pertanyaan? Jin, Pak. Mungkin Ya, silakan. berkomentar. Kalau ketika kita mengcopy tadi ya prompt ini,
Mhm. kan kita copy ke ChatGPT. Iya. Nah, terkadang kan itu sudah kita coba persempit persempit lingkupnya agar jawabannya itu apa, mengerucut ya, lebih Iya. spesifik. Nah, terkadang ketika kita melakukan pertanyaan dengan Mhm. prompt yang sama, itu jawabannya berbeda. Iya. Nah, ya itu memang kan peran kita sebagai manusia ya untuk Mhm. memfilter itu gitu. Iya. Tapi ketika kita sebagai orang awam, pasti Mhm. kan tidak akan memiliki kapasitas untuk memfilter itu, Pak. Iya. Nah, kira-kira apa ya? Bisa nggak ya? Apa mungkin ya AI itu memberikan jawaban yang eksak, Oke. yang eksak benar-benar pas ketika semua orang bertanya tentang itu jawabannya kan. Oke. Ya, eh, AI itu sebenarnya salah satu algoritma di baliknya gitu ya. Itu menggunakan eh, menggunakan ilmu statistik probabilitas itu ya. Jadi memang ya probabilitas akhirnya tidak bisa ya tadi yang disampaikan Mas Ridwan tadi ya itu eksak. Itu hampir dipastikan tidak akan bisa sama persis gitu ya. Cuma mungkin saya pernah mencoba itu prompt yang sama saya berikan ke dua engine yang dua eh, tools yang berbeda, satu ke ChatGPT, satu ke Gemini gitu ya. Itu mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip gitu ya. Karena apa? Karena perannya sama, konteksnya sama, kemudian perintahnya sama, format yang diharapkan juga sama. Sudah mulai mirip, tetapi memang tidak bisa sama persis. Karena apa? Perhitungan di belakangnya, algoritmanya itu ada menggunakan probabilitas, gitu ya. Yang namanya probabilitas nggak bisa eksak, mesti ada sekian persen gitu, kesamaan, gitu ya, similarity dan seterusnya. Nah, itu kenapa kok tidak bisa sama persis, tetapi memang sudah mirip. Karena apa? Misalkan kita bertanya tentang sesuatu dengan ke seorang apa dokter ya. Ini tanpa pakai AI ya, tanpa pakai AI. Kita punya penyakit, kemudian kita merasa sakit, kemudian kita tanya kedua dokter yang berbeda, gitu ya. Mereka punya pengetahuan yang lebih kurang sama, itu kan. Ketika kita sampaikan keluhan kita, informasi kita berikan ke dokter tersebut, masing-masing kedua dokter tersebut di kesempatan terpisah, tetapi informasi yang kita berikan yang sama, kemungkinan besar kan diagnosisnya juga mirip-mirip, gitu kan. Meski tidak bisa sama persis, gitu kan. Nah, eh, kalau ke satu orang mungkin kita ragu, kita minta ke dokter kedua atau second opinion. Kalau kita semakin jawabannya mirip, maka kita semakin eh, ada keyakinan, oh ya ternyata diagnosisnya seperti itu. Kalau masih nggak percaya lagi kan ke dokter yang lain lagi, kita third opinion. Kalau jawabannya masih sama, oh berarti masih mirip, oh berarti memang ilmu kedokteran sekarang menyatakan saya menderita penyakit ini, gitu kan. Nah, itu hal yang sama seperti di AI. Kita tanya ke AI, beberapa AI gitu ya, memberikan jawaban ketika pengetahuannya sama, cara berpikirnya lebih kurang sama, gitu ya, ada prosedurnya, maka jawabannya juga lebih kurang sama. Itu yang pertama. Jadi memang tidak bisa sama persis, gitu ya. Yang kedua, karena apa? Karena ada probabilitas. Yang kedua, nah, ini memang yang kemudian eh, bagaimana kita menempatkan peran AI. Nah, kalau seperti itu, kalau tidak ada jawaban yang pasti, nah bagaimana kemudian kita bisa percaya, gitu kan? Eh, Begini, ini yang sering cukup berbahaya, gitu ya. Berbahaya dalam arti begini, menyesatkan, gitu ya. Ketika AI itu digunakan oleh orang yang tidak punya kemampuan untuk eh, terkait dengan domain apa yang tadi dia tanyakan dan kemudian tidak mau memverifikasi jawaban dari AI. Misal saya tidak paham tentang tentang ilmu eh, apa biologi lah atau kesehatan gitu ya. Ya saya tanya ke AI begitu saja dijawab seperti ini. eh, Kalau saya ignoran ya saya terima begitu saja.
Karena apa? Karena saya nggak paham domain tersebut gitu ya. Kemudian dijawab AI begitu saja ya saya terima. Nah, untuk itu diperlukan skill pengguna. Kalau dia memang belum paham, kalau dia sudah paham pertama gitu ya, maka kita bisa tahu misalkan oh ini jawabannya kok nggak sesuai ya dengan pengetahuan yang selama ini saya ketahui, maka kita perlu memverifikasi gitu ya. Demikian juga kalau saya nggak tahu gitu ya, eh, mungkin saya cross check ke sumber-sumber yang lain. Nah ini pentingnya gitu ya, untuk selalu memverifikasi jawaban dari AI gitu ya. Karena khawatirnya AI-nya tadi ngarang-ngarang gitu ya, halusinasi gitu. Semoga menjawab pertanyaan Mas Ridwan. Ya, saya juga pernah ngetes Bang, Mbak. Ngetes Mhm. hitungan eksak gitu. Karena Mhm. saya basicnya sipil, saya coba tes. Ya. Saya udah running di software, saya coba hitung ulang. AI memberikan jawaban termasuk bagaimana cara menghitungnya, tapi itu Mhm. beda. Ya. Itu memang sangat berbahaya ya, apalagi teman-teman sekarang kan kalau memang apa biasanya kalau kita naik konsultan itu kadang-kadang kok mau jawaban cepat banyak ke AI terus tunjukin ini Ya. dasarnya apa. Mhm. Kadang-kadang skeptis tapi ya ya mau gimana orang-orang Mhm. ya gitu Pak. Oke. Eh, Menarik tadi ketika sesungguhnya gitu ya, AI yang generatif AI ini gitu ya, kalau kita lihat kemarin itu basicnya adalah large language model gitu ya, LLM. Dan LLM ini memang bukan untuk sesungguhnya gitu ya, atau sampai saat ini gitu ya, perkembangan saat ini atau awal dan hingga kini itu memang tidak untuk melakukan perhitungan matematis gitu ya. Karena apa? Karena dia modelnya, kalau kita perhitungan matematis yang pengen hasilnya eksak tadi, itu kan, karena sekali lagi apa di belakang dia hanya probabilitas. Biasanya kalau setelah kata ini muncul kata ini, kemudian muncul kata ini, itu kan semua berdasar probabilitas saja, gitu ya. Jadi bisa jadi kalau Anda terapkan untuk apa, menghitung eh, menghitung langsung menghitung angkanya di AI gitu ya, ada potensi kesalahan. Nah, akan lebih aman biasanya kita minta dia menunjukkan rumusnya apa, gitu ya. Oh, rumus yang tepat mana? Kalau ada kasus seperti ini, kira-kira biasanya orang menyelesaikan dengan pendekatan seperti apa jika ada perhitungan rumusnya yang mana, gitu ya. Jadi setelah itu, kalau kita sudah tahu rumus-rumusnya, akan lebih aman kalau kita bawa untuk ke 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 apa ke alat perhitungan, misalkan entah itu pakai kalkulator, Excel, yang lain-lain gitu ya, yang memang itu untuk perhitungan yang eksak gitu ya, tidak langsung dihitung oleh si AI. Khawatirnya apa? Kalau itu perhitungannya kompleks gitu ya, kita nggak tahu eh, dia sesungguhnya salahnya di mana gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas ya. Oke. Ada komentar yang lain mungkin? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kadang eh, orang juga, wah ini terus kalau seperti ini saya nggak tahu ya apa saya mau pakai RCTF gitu ya, tetapi saya nggak tahu informasi apa saja yang harus saya supply di sana, gitu ya. Nah, ini sekarang kita bisa menggunakan gitu ya, yang banyak digunakan adalah kita bikin prompt untuk membuat prompt, gitu ya, prompt untuk membuat prompt. Jadi, wah ini saya mau tanya sesuatu tapi eh, promnya apa ya, gitu ya. Informasi konteks apa yang harus saya berikan. Nah, kita bisa minta si AI untuk menyiapkan promnya. Kemudian si AI menanyakan ke kita informasi yang dia butuhkan. Ya. Ya. Nah, nah, ini misalkan prompt ini kan cukup panjang, gitu ya. Meski terhitung eh, masih pendek, gitu ya. Tetapi ada beberapa informasi konteks yang cukup spesifik. Nah, ini kan kita nggak tahu ini apa saja yang harus saya masukkan, gitu ya. Nah, maka dari itu kita bisa minta AI untuk membuatkan prompt itu sendiri, gitu ya. Misalkan ini tadi
eh, ini tentang apa sih? Ini rencana latihan untuk menurunkan apa misalkan berat badan misalkan. Misalkan saya buat saja tulis di sini. Semoga Anda bisa melihat ini ya. Cukup bisa dilihat. Semoga ya. Oke, saya tuliskan saja. Buat ROM dalam format RCTF untuk menyusun panduan eh, latihan diet dan latihan untuk manu. Oke, ini kan promnya masih sederhana, gitu kan? Nah, kemudian kita tanyakan, kita tuliskan juga, tanyakan eh, ke saya eh, jika ada di kan. Nah, tanpa harus membuat prom yang panjang gitu ya, kita minta saja dia yang membuatkan, tetapi kita nggak perlu mikir konteksnya apa saja yang perlu diberikan, maka biar dia saja yang tanya ke kita gitu ya. Jadi modelnya lebih interaktif. Eh, Oke, jadi dia masih butuh informasi ini, gitu ya. Nah, ini sudah mulai ada apa? Dia sudah menentukan role-nya, tetapi dia belum tahu informasi konteksnya seperti apa yang eh, belum ada, gitu ya. Tetapi dia sudah tahu juga nanti kira-kira tasnya apa saja, gitu ya. Kemudian format yang dihasilkan. Nah, tetapi dia masih butuh informasi ini, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal supply saja informasi ini, gitu ya. Misalkan saya paste di sini gitu ya, ya udah kita isi saja. Misalkan usia 45 tahun gitu ya. Amin. Tinggi badan 170, berat badan karena dia mungkin agak obesitas gitu ya. Kilogram. Target berat badan 170 berarti mungkin 70 kilogram, berarti harus turun 15 kilo. Aktivitas rendah, eh, ban- kerja banyak duduk gitu ya, misalkan seperti itu. Kondisi medis tertentu tidak ada. Preferensi diet itu misalkan halal gitu ya, alergi seafood misalkan seperti itu. Akses ke gym, latihan di rumah saja. Berapa hari? Mungkin 3 hari per minggu. Nah, ini informasi konteks yang kita nggak tahu sebaiknya apa saja yang perlu kita sampaikan, ya biasa dia saja yang nanya gitu ya. Oke, coba kita berikan. eh, Nah, tetapi ini dia malah langsung memberikan ininya. Sementara tadi kan kita harusnya minta prom ya. Tulis promnya saja itu nanti ya. Oke, tentu saja prom ini bisa kita modifikasi gitu ya. Nah, tadi jadi promnya cukup panjang gitu ya. Role-nya siapa? Seorang ahli gizi bersertifikat dan pelatih kebugaran profesional berpengalaman, gitu kan? Eh, tapi juga tidak sembarangan pengalaman membantu pria usia 40 tahun lebih menurunkan berat badannya, gitu ya. Kemudian konteksnya akhirnya dia isikan, itu ya, isikan berdasarkan informasi konteks yang diberikan tadi, gitu ya. Kemudian dia tahu kalau tadi kan awalnya kita minta apa
panduan diet dan latihan, gitu ya. Dia sudah tahu detailnya apa saja, gitu ya, eh, yang harus dibuat. Dia sudah tahu karena apa? Dia seorang ahli diet bersertifikat dan pelatih kebugaran, maka dia tahu apa saja yang harus dilakukan. Ya. Nah, terus kemudian format yang ditampilkan pun dia juga sudah memberikan saran. Sekali lagi, ini bisa kita terima begitu saja atau kemudian prompt ini perlu kita perbaiki. Kalau dijalankan akan lebih kurang seperti ini. Tadi di awal ada profil orangnya gitu ya. Kemudian target realistisnya dia tuliskan gitu ya. Ternyata perlu waktu eh, beberapa tahap gitu ya. Kemudian kebutuhannya apa, contoh menu hariannya, eh, menu mingguannya, kemudian hari per minggu di rumah, eh, jadi seperti ini, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita eh, tentu tinggal kita gunakan, gitu ya. Nah, jadi eh, apa? Kembali lagi ke sini, kalau kita tidak bisa belum yakin dengan informasi apa saja, tasnya apa yang spesifik itu ya, kita bisa minta AI untuk menyiapkan ke kita dengan meminta informasi konteks kepada kita. Nah, jadi itu eh, eh, apa eh, nanti semoga juga bisa digunakan untuk membantu Anda kalau dalam mengerjakan studi kasus. Gitu ya. Ada komentar atau pertanyaan sampai di sini? Izin Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau semisalnya kita menggunakan yang premium nih Pak dalam generative AI gitu Pak, Mhm. apa yang membedakan? Karena saya sempat pakai GPT Go ya Pak. Aha. Memang yang Go ini lebih detail Mhm. ketimbang dari yang gratisan gitu Pak. Mhm. Apakah prompt kita tadi walaupun sama, Mhm. tapi apakah dari AI-nya memang men-setting hasil yang berbeda karena kita berbayar apa enggak gitu Pak? Ya. Bahasa lainnya mungkin kalau kita bahasa gamenya mungkin pay to win, siapa yang bayar hasilnya Ya, lebih maksimal gitu ya Pak. ya, ya, Apakah ya. seperti itu Pak? Karena waktu saya terasa banget waktu UAS saya sempat mengonsep itu dengan AI yang gratis. Pas Mhm. tugas saya pakai yang berbayar justru kebalik Ya. gitu. Dan Malah hasilnya bagusan yang yang iya tugas. malah yang tugas gitu Pak. Jadi Ya. kayak Mhm. eh apakah betul Pak Mhm. yang berbayar itu kan karena paketnya banyak pula tuh kan Pak. Ada Ya. yang 75.000 sampai yang ratusan Mhm. ribu apalagi cloud gitu ya. Apakah berpengaruh Pak gitu Pak? Ya. Memang benar, Mas Maulana tadi ya. Eh, ini memang model bisnis di software kan seperti itu ya. Apapun, hampir semuanya sekarang seperti itu. Entah mulai dari game, aplikasi, dan AI juga seperti itu. Meski ada versi gratis yang terbatas dan kemudian versi premium yang kemudian punya kemampuan lebih. Nah, kalau AI ini, kalau model AI yang generatif AI yang semacam GPT, Cloud, dan itu memang, nah terus apa ini yang membedakan ini? Yaitu ya ini kedalaman informasinya, kreativitas dalam menyusun memberikan respons, ya memang seperti itu, gitu ya. Jadi eh, memang berbeda. Juga mungkin juga eh, jumlah kata yang bisa diberikan sebagai respons juga bisa jadi berbeda. Mungkin yang gratisan itu mungkin jawaban pendek-pendek, tetapi begitu kita pakai yang berbayar, itu jawabannya bisa lebih panjang dan bisa lebih dalam. Nah, itu memang model bisnis yang dibangun seperti itu, Mas. Gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan eh, kita mulai maksudnya kalau kita misalkan nanti dalam pekerjaan gitu ya, dalam pekerjaan kita butuh analisis yang lebih dalam, kreativitas yang lebih tinggi gitu ya. Nah, saya yang menyarankan pakai yang
berbayar, gitu. Karena itu akan sangat banyak membantu kita. Tetapi kalau belum serius untuk pekerjaan atau untuk bikin konten atau apa ya, ya mungkin yang gratis itu sudah cukup. Memang ada perbedaan di situ, Mas. Gitu ya. Baik, Pak. Ya seperti software biasanya kalau berbayar mungkin fiturnya semua fitur dibuka, tapi sementara beberapa fitur kalau di gratisan beberapa fitur ditutup. Nah ini juga cara bagaimana AI membedakan, karena nggak ada fitur di situ gitu kan. Ya, yang membedakan yang paling jelas ya kecerdasannya gitu ya seperti itu. Baik, Pak. Ada pertanyaan, komentar yang lain silakan. Oke. Ya, jadi itu tadi sedikit tips atau trik untuk me- apa, melakukan prompting di AI gitu ya. Oke, kita masuk ke untuk yang materi di apa sesuai di eh, buku referensi yang kita gunakan. Jadi di pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana membangun strategi AI yang komprehensif. Strategi ini bukan strategi teknik prompting yang tadi gitu ya, tetapi bagaimana ketika suatu perusahaan, satu bisnis ini ingin menggunakan tools AI, gitu ya. Ini kan perlu kita mau tidak mau perusahaan akan melakukan investasi. Seperti tadi saya sampaikan, ya kalau sudah mulai serius ya gunakan yang berbayar. Berbayar artinya ada investasi di sana, gitu ya. Kalau yang trial, maaf, yang free itu ya itu bisa untuk uh, me- uh, digunakan untuk agar kita bisa lebih familiar. Oh, seperti apa untuk berlatih. Tapi ketika mau serius digunakan dalam eh, bisnis itu tentunya kemungkinan yang gratis tidak cukup, perlu yang berbayar. Ya. Artinya ada investasi di sana. Nah, ketika suatu bisnis mau melakukan investasi, ya kita menganggap saja ini investasi kan bisa seperti halnya kita melakukan atau bisnis melakukan investasi ke yang lain, mau misalkan perguruan tinggi mau investasi infrastruktur IT, ya itu kan tentu ada strateginya, ada pertimbangannya, tidak langsung beli gitu kan. Eh, Suatu pabrik mau investasi untuk membuka cabang di tempat lain itu kan tentu ada strateginya, ada perhitungannya, tahap-tahapnya itu kan. Nah, demikian juga kalau perusahaan atau bisnis mau pakai tools AI, AI maaf, AI ya harus ada langkah-langkah yang sistematis ke sana. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Nah, secara umum gitu ya, nanti akan kita lihat satu persatu lebih dalam. Itu langkahnya ada 5, gitu ya. Sebelum misalkan beli tools AI untuk membantu eh, pengelolaan sumber daya manusia, itu ada gitu ya. Tools untuk SDM kan ada, untuk HR ada, atau untuk customer relationship management itu juga ada. Semua sudah terbantu AI. Nah, itu sebelum me- me- memilih untuk berlangganan, itu ada tahap-tahap yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kita tetapkan tujuan bisnisnya apa. Kita itu mau meningkatkan atau menyelesaikan masalah yang mana, gitu ya. Jangan-jangan selama ini kita merasa bahwa oh tetangga sebelah atau kompetitor kita sudah pakai ini tools AI untuk membantu CRM, gitu ya, Customer Relationship Management. Wah, kalau gitu kita juga perlu pakai. Gitu. Itu kan berarti nggak jelas itu. Hanya sekedar eh, istilahnya sekarang FOMO gitu ya. Oh, tetangga pakai, kita masa enggak gitu kan. Nah, tentu kalau di bisnis mikirnya juga jangan seperti itu. Tapi dilihat apakah tujuannya gitu ya. Jangan-jangan selama ini
di CRM itu nggak ada masalah atau semua sudah berjalan dengan baik meski tanpa AI, gitu ya. Dan belum ada ekspektasi untuk lebih ditingkatkan, gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya berarti ya nggak perlu dong investasi untuk tools AI terkait dengan CRM tadi. Ya. Nah, jadi pertama establish business goal-nya apa. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu business goal yang mana yang akan kita eh, pengen tingkatkan, kita identifikasi kira-kira AI nanti akan membantu kita di mana, di, di bagian pekerjaan mana saja yang akan dibantu oleh AI, gitu ya. Barulah setelah itu, oh ternyata kita di pekerjaan atau task A, B, C, D, E gitu ya, baru kita cari tools AI yang bisa membantu itu, gitu ya. Oh, kita lihat, oh kita ada mas, kita pengen seperti ini, apakah tools kita kemudian mencari beberapa tools yang apa kandidat, kemudian kita evaluasi, kita pilih mana yang paling bisa menyelesaikan tugas yang diinginkan. Kemudian setelah itu kita bikin timeline atau langkah-langkah untuk mengintegrasikan AI ke bisnis yang sedang berjalan. Ya. Yang berikutnya, AI itu perkembangannya sangat cepat, gitu ya. Maka kita harus juga stay informed, keep up to date, gitu ya. Istilahnya seperti itu. Nah, kita lihat masing-masing, gitu ya. Eh, Dan ini bisa kenapa saya gambarkan apa lingkaran seperti ini? Artinya apa ya? Tidak berhenti di sini saja, tapi mungkin berikutnya ada bisnis goal lain yang akan kita kerjakan juga dan kita melakukan iterasi yang sama. Ya. Langkah pertama, establish your business goal, gitu ya. Tujuannya apa? Supaya AI nanti luarannya benar-benar bermakna buat bisnis, bukan sekedar karena kita ingin mengikuti hype saja, gitu ya. Nah, beberapa caranya bagaimana? Itu ada beberapa poin di sini yang bisa membantu kita untuk menentukan bisnis goal mana yang akan di eh, digarap gitu ya. Misalkan poin pertama itu ya. Ini pertanyaan ini bisa dijawab sepenuhnya atau jawab beberapa saja atau bahkan punya pertanyaan sendiri. Silakan. Itu hanya beberapa pertanyaan yang di sekiranya diperlukan untuk membantu kita menentukan bisnis goal kita. Yang pertama, jika saya bisa meningkatkan satu hal dalam bisnis, apa kira-kira itu? Gitu ya. Bisnis mungkin jalannya baik-baik saja, tapi kemudian apa ya dari yang baik-baik saja ini yang sebaiknya kita tingkatkan, gitu ya. Oh, ternyata dari sisi produksinya, misalkan seperti itu. Oh, ternyata dari sisi marketingnya, gitu ya. Nah, itu kita pilih, kita mencoba memilih, gitu ya. Atau kita bisa pakai pertanyaan yang lain. Apa sih masalah bisnisku yang selama ini kok membuat saya nggak bisa tidur, mesti aja kepikiran, gitu ya. Kadang eh, mungkin saya bukan bisnis owner, jadi nggak punya pengalaman ini, gitu ya. Mungkin seorang business owner dia akan mikir ini apa ya kok ada masalah ini kok nggak rampung-rampung gitu. Nah itu mungkin itu bisa menjadi eh, apa area bisnis yang harus diselesaikan dengan bantu AI, gitu ya. Dan seterusnya, artinya poin-poin ini hanya sekedar eh, pertanyaan yang bisa membantu kita menemukan area bisnis yang perlu mendapat perhatian, gitu ya. Oke. Oke, ini yang pertama. Ada studi kasus di apa di eh, buku tersebut itu ya, dan ini saya cek ternyata memang ada orangnya, ada benar saya cek di internet itu ya. Jadi kasusnya adalah ada seorang landscape designer di Bay Area di Amerika itu ya namanya Lupe Monroy gitu ya,
yang selama ini pekerjaannya membantu, ya membantu itu ya melakukan renovasi gitu ya, eh, keluarga untuk jadi sasaran target ke segmen pasarnya adalah keluarga ya, bukan kantor-kantor gitu ya, untuk memodelkan atau merenovasi eksterior rumahnya, ya taman gitu ya, kebun di belakang rumah gitu ya, mungkin seperti itu gitu ya. Nah, selama ini dia mendapatkan klien melalui referral gitu ya. Ketika ada email masuk, maka dia dan untuk membaca dan membalasnya ya mungkin dia hanya butuh 1 5 menit per email gitu ya. Tetapi kalau dalam 1 hari dia punya 12 email saja, maka sudah 1 jam waktu yang sudah termakan untuk ini gitu ya. Nah, si Lupe ini menginginkan mengotomasi beberapa pekerjaan, dan dalam juga ketika berkorespondensi eh, dalam menjalankan bisnisnya. Nah, jadi ini sudah mulai, eh, kita tahu bahwa apa yang dia inginkan untuk eh, gimana membantu, gitu ya. Nah, bisnis goal kemudian Lupe menyatakan ada 3, gitu ya. Ya tidak harus 3, bisa lebih, bisa kurang, gitu ya. Pertama, mengurangi jam pekerjaan untuk meningkatkan margin profit hingga 10%. Ya. Mengurangi jam kerja itu bukan jam kerja dalam per pekan ya, artinya seminggu yang biasanya kerja 40 jam jadi hanya 30 jam, bukan seperti itu. Tetapi ketika ada suatu proyek, kan biasanya dihitung dalam satuan waktu, hari atau jam gitu ya. Gitu ya. Nah, misalkan ada satu proyek untuk melakukan membangun taman itu, misalkan dapat proyek, oh ini selesai dalam waktu 2 pekan, gitu ya. 2 pekan itu berarti misalkan 1 pekan 40 jam, berarti ya selesai dalam waktu 80 jam. Nah itulah yang ingin dikurangi. Yang tadinya 2 pekan atau 5 kali 2 10 hari, mungkin harapannya dalam waktu 8 hari sudah bisa selesai. Gitu ya. Artinya 8 hari kan berarti 8 kali berapa jam? 8, 64 jam sudah selesai. Nah, dengan berkurang jam pengerjaan, maka diharapkan ya tentu eh, dengan nilai kontrak yang sama, maka dia tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk tukang dan lain-lain gitu ya, sehingga pengeluarannya berkurang. Pengeluaran berkurang itu bisa berdampak pada peningkatan keuntungan ya. Jadi ini salah satu, nomor 1 misalkan. Atau dan yang nomor 2, increase client conversion, mengubah yang tadinya hanya nanya-nanya dikonversi menjadi benar-benar eh, klien gitu ya. Meningkat sebanyak 10%. Caranya bagaimana mengotomasi proses penjualan. Dan yang ketiga, menyelesaikan proyek konstruksi 7 hari lebih cepat daripada jadwal. Semacam ini. Nah, ini adalah bisnis goal-nya. Kita lihat di sini tidak diawali dengan teknologi AI dan sebagainya, tidak, tetapi bisnis goal-nya apa. Ada pertanyaan atau komentar dulu sampai di sini? Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi di mana AI dapat menambahkan nilai tambah. Dicari dalam bisnis goal tadi, ini bisnis goal sudah ditetapkan, dalam bisnis goal tadi mana yang kira-kira AI bisa memberikan dampak yang besar. Nah, misalkan di sini, yang pertama, reduce overall working time to increase profit margins by 10%. Gitu ya. Reduce overall working time and to increase profit margin by 10%. Nah, bagaimana cara melakukannya ini, mencapai tujuan ini? Nah, dia bisa menggunakan AI itu untuk apa? Menulis email,
gitu ya. Jadi nggak usah eh, berikan saja kepada eh, si AI gitu ya, melakukan draft konten media sosialnya, membuat appointment perjanjian ketemu gitu ya, drafting kontrak dan mengelola inboxnya. Email-email yang masuk tadi kan harus dibaca dan direspons. Kalau ternyata hanya sekedar minta informasi saja, mungkin cukup AI yang membalas gitu ya. Tidak perlu dibalas oleh dia sendiri gitu ya. Nah, jadi diidentifikasi untuk mengurangi overall working time apa yang harus dikerjakan oleh AI, right, email outbound dan seterusnya. Untuk meningkatkan client conversion by 10%, gitu ya, AI tools harus bisa apa? Melakukan ini. Live chat with potential client, target prospective clients, dan juga poin-poin yang lain. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk business goal yang ketiga, to complete construction project 7 days ahead of schedule, Lupe berharap AI bisa ngapain, gitu ya. Jadi dari sini maka kita tahu bahwa si Lupe ini butuh AI yang punya fitur-fitur seperti ini. Jadi kita tidak terjebak pada AI punya fitur apa dan apakah kita bisa menggunakan, tidak seperti itu, tetapi kita butuh fitur apa, butuh kemampuan apa dari AI tools, kemudian apakah ada yang bisa menyediakan. Jadi ibaratnya kita mau milih produk nih berupa AI tools, mungkin kita nanti cari, oh di pasaran ada 5 yang kayaknya menarik nih gitu ya. Kan kita harus membandingkan. Kayak 5 tadi, kemudian kita harus milih salah satu. Kita harus punya kriteria, gitu ya. Kriteria menyatakan bahwa kenapa kok kita milih yang ini bukan yang lain. Nah, kita buat kriterianya dalam bentuk apa? Ini apa yang kita butuhkan, fitur apa yang tersedia, yang harus tersedia, gitu ya. Oke. Jadi eh, kita di sini mengidentifikasi di mana AI dapat memberi nilai tambah, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Oke, berikutnya baru kita milih gitu ya. Kita sudah punya kriteria yang kemampuan-kemampuan yang kita harapkan yang harus ada pada AI gitu ya. Bisa jadi nanti kita punya tadi misalkan di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hal yang kita harapkan ada di suatu tools AI. Kemudian di satu sisi kita punya 5 tools AI yang kayaknya potensial untuk kita gunakan. Nah kan kita tinggal kasih checklist saja apakah tools A ini bisa memenuhi kriteria 1, oh bisa kasih kita centang gitu ya. Tools B bisa nggak? Bisa centang. Tools C, oh nggak bisa. Tools D nggak bisa. Tools E bisa centang gitu ya. Sehingga kita punya matriks gitu ya, tabel gitu ya, di mana isinya adalah kriteria dan produk AI atau tools AI yang akan kita seleksi. Nah, tentu ketika yang paling banyak centangnya tadi gitu ya, itulah yang kandidat untuk kemudian kita beli atau kita langgan gitu ya. Jadi setelah itu kita pilih mana solusi yang paling tepat untuk pekerjaan yang diperlukan. Ya. Nah, AI tools di sini eh, kalau kalau apa eh, kalau pakai ChatGPT dan kawan-kawan itu akan membutuhkan kemampuan teknik prompting di sisi pengguna, gitu kan? Seperti tadi yang sudah saya tunjukkan ketika teknik prompting, tidak semua pengguna itu bisa, gitu ya, membuat prompt yang menghasilkan respons luaran yang berkualitas, gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang seperti itu, ya kita harus punya orang yang punya keterampilan yang tinggi. Tapi kalau kita tidak
kita itu artinya perusahaan kita atau bisnis kita nggak punya orang seperti itu, maka kita bisa pakai gunakan business specific AI tools, gitu ya. Jadi eh, contohnya kemarin mungkin sudah saya tunjukkan di link apa, there is an AI for that, gitu ya. Misalkan, gitu ya, saya screenshot aja. Misalkan kita butuh social listening tools. Social listening tools itu tools yang bisa mendengarkan percakapan di media sosial. Dia bisa lihat postingan apa yang ada di medsos, entah itu di Facebook, Instagram, TikTok, atau yang lain, gitu ya. Kemudian mana yang sedang trending, mana yang eh, apa menjadi bahan pembicaraan, itu dia bisa mendengarkan, menggunakan AI untuk mendengarkan itu, gitu ya. Nah, ini salah satunya. Jadi ini spesifik, bisnis spesifik AI tools, gitu ya. Oke. Nah, eh, yang bisa seperti ini nggak cuma Brand 24, yang lain mungkin ada juga. Nah, ketika kita ingin membandingkan antara Brand 24 dengan tools yang lain, maka kita harus punya kriteria, gitu ya. Kriterianya mana? Ya tadi, tugas apa yang harus dikerjakan oleh AI. Kemudian, misalkan kita pengen bikin apa ini? Copywriting misalkan seperti kalau tidak salah, gitu ya. Artinya dalam marketing gitu ya, iklan gitu kan kita bekerja dengan copywriting gitu ya. Kalimat apa kata-kata yang memancing dan menarik perhatian orang gitu ya. Nah, ini pun juga ada tools yang bisa kita gunakan ya. Oke. Oke, berikutnya eh, untuk HR gitu ya, human resource gitu ya. Ada tools namanya Lattice gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya eh, beberapa tools di sini gitu ya, itu ya di belakangnya mungkin engine-nya sama seperti yang ada di entah itu ChatGPT, Gemini atau Cloud gitu ya. Cuma di sini dia memberikan interface. Jadi kalau di sini tadi contohnya yang di sini tadi gitu ya. Nah, ini kan eh, ini tadi, ini kan kita masukkan ya usia berapa tahun, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Ini kan kita masukkan. Nah, ini karena modelnya chat interaktif seperti ini, ya saya hanya bisa memasukkannya seperti ini. Tetapi kalau ini dikemas dalam suatu aplikasi dan ada satu layar atau form sendiri untuk ngisi ini kan bisa juga, gitu ya. Kemudian di balik layar si tools tadi kemudian apa, membuat eh, prompt dengan konteks informasi konteks yang sudah spesifik ini, kemudian dijalankan. Setelah itu baru kemudian hasilnya ditampilkan di layar aplikasi lagi, gitu ya. Nah, ini kan bisa, kalau orang informatika ya menampilkan ini di dalam layar aplikasi sangat mudah, gitu ya. Ada ringkasan profilnya, targetnya, ini ditampilkan dalam misalkan layar-layar tersendiri, gitu kan. Sehingga apa, seolah-olah kita hanya bekerja dengan aplikasi, tapi di belakangnya ada otak AI-nya, gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada komentar sampai di sini? Eh, ya ini sekedar ya informasi tambahan saja. Brand 24 complete tutorial. Hello. Perlu juga untuk mempertimbangkan kompatibilitas dengan sistem yang ada, gitu ya. Misalkan ternyata kita mau mengintegrasikan, gitu ya. Maka kita harus menjadi pertimbangan juga. Bukan sekedar fitur-fitur, tetapi mungkin ada kemampuan lain yang perlu dipertimbangkan. Biaya juga tadi sudah sempat kita singgung gitu ya, bahwa biaya bisa beragam gitu ya.
tergantung pada kompleksitas dan kemampuannya. Eh, kita mungkin bisa mencoba dulu yang ada trial periodnya, sehingga kita benar-benar tahu apakah fitur yang disediakan itu memang benar-benar bisa membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Oke. Dan kemudian apakah bisa juga di-share antar departemen atau ya hanya digunakan oleh orang tertentu saja, gitu ya. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan ketika kita akhirnya harus memilih satu AI tools. Berikutnya adalah kemudian kita membuat rencana untuk mengintegrasikan AI dalam bisnis kita. Ada 3 fase di sini, gitu ya. Misal, pertama tadi memilih, tadi sudah ya sesungguhnya di depan tadi. Fase kedua kita implementasikan, dan fase ketiga adalah mengevaluasi apakah eh, antara yang kita harapkan itu benar-benar sudah misalkan bisnis goal-nya tadi. Jadi kita evaluasi, kita kembalikan ke bisnis goal-nya. Kalau tadi pengen ada kenaikan client conversion sebesar 10%, apakah dengan implementasi AI tadi benar-benar sudah tercapai? Ya. Kita mulai dari per fase, fase 1 memilih, gitu ya. Eh, Ya, ini sama ya. Ini mirip dengan fase atau langkah ketiga tadi, gitu ya. Jadi memilih mana yang akan kita gunakan. Nah, dalam memilih kadang-kadang selain fiturnya mungkin kita juga harus mempertimbangkan seberapa cerdas tools AI tersebut, gitu ya. Nah, di sini saya menemukan web berisi informasi yang membandingkan kecerdasan antar otak dari tools AI, gitu ya. Ini saya ambil tahun berapa? Semester lalu, jadi mungkin semester ini sudah ada perubahan, gitu ya. Coba kita klik saja di sini. Oke. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Kalau kita lihat ini tadi, yang paling tinggi itu adalah GPT-5 Codex, kemudian berikutnya GPT-5, Grok 4, Cloud 4.5, Sonnet, dan seterusnya. Tapi di sini kita sudah melihat eh, Gemini 3.1, GPT 5.4, Cloud Opus 4.6, dan seterusnya. Ini adalah otaknya ini. Dan ada versinya. Ini misalkan ini kan gambar OpenAI ya, berarti ini punyanya ChatGPT. Ini punyanya X, ini punyanya Anthropic Cloud, gitu ya. Grok itu punyanya X, eh, Cloud punyanya Anthropic, Gemini punyanya Google, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Ada Qwen, gitu ya, dan ini DeepSeek, gitu ya. Nah, ini adalah versi versi otaknya ini ya. Ada Sonnet 4.5, Groknya versi 4, dan seterusnya. Gemini 2.5, gitu ya. Nah, ini kita sudah ada orang yang situs yang menyediakan ini membandingkan tingkat kecerdasan dari masing-masing, gitu ya. Nah, ini semester lalu saya ambil dan ternyata sekarang sudah berbeda, gitu ya. Eh, Yang paling tinggi saat ini adalah Gemini, kemudian GPT-4, GPT 5.4, Cloud of 4.6, gitu ya, dan seterusnya. Eh, Gemini 3, Gemini Lite, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita pengen juga menjadikan tingkat kecerdasan ini sebagai perbandingan dalam memilih eh, tools AI, gitu ya. Kemudian eh, kecepatan. Jadi selain cerdas mungkin juga harus cepat, gitu ya.
Nah, ini juga ada perbandingannya, gitu ya. Yang ini di tahun lalu, gitu ya. Misalkan di tahun apa di semester ini mungkin seperti ini. Yang paling cepat adalah GPT OSS 20B. Nggak tahu ini dan seterusnya, gitu ya. Jadi kecepatan melakukan respons. Ya, apa? Kalau tadi di awal tadi sisi dari fitur, kalau ini sisi dari performance-nya, gitu ya. Bisa kita gunakan untuk pertimbangan memilih. Kemudian ini dari sisi biaya, gitu ya. Ada juga di sini pricing. Nah, seperti ini. Apa nih? USD per 1 juta token, gitu ya. Jadi seperti ini. Berapa USD per 1 juta token, gitu ya. Setelah kita lakukan perbandingan, baik dari sisi fungsinya, fiturnya, atau dari sisi performanya atau kinerjanya, kita pilih salah satu, kemudian kita implementasikan. Gitu ya. Dalam implementasi, kita juga ingin tahu apakah ketika kita menggunakan tools hasilnya akan lebih baik. Maka ya, kalau di ini disebutkan, ya jangan kemudian kita revert to old habit. Sudah dikasih tool tapi masih pakai cara lama. Sehingga kita nanti hasilnya kita nggak tahu apakah tools tadi bisa meningkatkan eh, 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 kinerja bisnis, gitu ya. Jadi eh, do not refer to old habits or system. Kalau sudah dikasih AI ya kerjakan semuanya dengan AI. Karena kita ingin tahu kalau kita menggunakan AI apakah dampak peningkatan kinerja bisnisnya juga signifikan atau tidak. Kalau kemudian masih kadang-kadang balik ke cara lama, manual itu ya. Nah ini kan kita nggak tahu potensi AI itu sebenarnya bisa meningkatkan kinerja sampai seberapa. Gitu ya. Oke. Berikutnya, ketika sudah diimplementasikan, kita evaluasi. Nah sekarang kita tahu hasil dari pekerjaan kalau menggunakan AI. Kita bandingkan dengan tujuan bisnisnya, bisnis goal di awal tadi. Gitu ya. Eh, Apakah ROI-nya, return on investment-nya itu seperti yang kita harapkan? Apakah dengan mengeluarkan, menginvestasikan sekian rupiah atau sekian US dollar, kita mendapatkan apa yang kita harapkan? Ya. Jika tidak, apa yang masih perlu dirubah? Apa yang masih perlu ditingkatkan? Gitu ya. Seperti itu. Oke. Ada komentar atau pertanyaan sampai di sini? Izin Pak bertanya Ya, Pak. silakan. Kalau sekarang kan eh, apa namanya untuk AI itu kan sudah mulai masif ya Pak. Nah ada juga Mhm. digital business yang hampir 100% menggunakan AI gitu Pak. Ya. Kira-kira semisalnya sejauh yang Bapak tahu Mhm. itu untuk investasinya berapa angkanya atau ekspektasi angka gitu ada nggak ya Pak? Misalnya kayak untuk langganan API dan semacamnya. Karena kan kalau mungkin kalau kita ngomongi dasar ya, itu Mhm. kan mungkin kita cuma perlu subscription untuk sebulan dan semacamnya. Ya. Tapi kan kalau yang lain kayak token dan Mhm. semacamnya itu, nah untuk sesuatu ada nggak dari Bapak penilaian khusus berapa minimal untuk AI itu maksimal dalam menjalankan bisnis yang kita inginkan? Mungkin small business ataupun udah digital business yang versi besarnya gitu, Pak. Oke. Ya, saya belum pernah menjumpai terus terang, gitu ya. Karena apa? Karena ya memang agak susah gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya bukan agak lagi susah. Karena pertama, eh, dari ukuran bisnisnya sendiri kan beda-beda, gitu kan. Nggak bisa dong, misalkan ada small business, kita jadikan satu rata-rata dengan yang eh, bisnisnya sudah besar. Itu yang pertama, itu kan. Yang small business paling baru langganan ChatGPT aja. Tapi kalau yang apa yang bisnis sudah lebih dari itu, sudah terintegrasi dengan berbagai bisnis spesifik AI tools yang mungkin
subscription-nya biayanya lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tiap bisnis itu kan sektor bisnis tentu akan beda-beda, gitu kan? Bisnis misalkan dia perusahaan manufaktur tentu beda dengan perusahaan jasa, kemudian bisa beda dengan jasa sendiri misalkan antara perbankan dengan yang lain-lain tentu beda. Tentu kita tidak bisa eh, kebutuhan AI-nya akan beda-beda di mana di dan itu kita tidak bisa samaratakan. Nah, kalaupun ada saya belum menjumpai gitu ya, terus terang gitu ya, menjumpai. Nah, eh, bagaimana kemudian kita bisa melakukan itu gitu ya? Biasanya kan begini. Kalau kemudian misalkan tadi eh, bisnis kan tentu harapannya itu kan berkembang gitu ya. Nah, tetapi kemudian AI itu kan hitungannya kan tadi apa token gitu ya, sekian token itu mungkin kalau kita kehabisan ya kita harus beli pakai token yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, eh, bisnis ketika berkembang, ketika dia misalkan dia bisnis masih startup atau mungkin masih skala em, kecil atau menengah, kebutuhannya tentu akan berbeda ketika bisnis tersebut sudah berkembang gitu ya. Jadi mungkin di awal dia cukup cukup berlangganan dengan token kuota token yang atau paket token yang rendah, tapi kemudian dia bisa meningkat sesuai dengan pertumbuhan bisnis itu sendiri, gitu ya. Eh, Seperti itu mungkin tanggapan dari saya. Saya belum belum menemukan berapa kalau eh, best practice-nya gitu ya. Eh, Seperti itu. Karena semua kembali kepada kebutuhan masing-masing. Ukuran bisnisnya sama, kemudian eh, apa jenis bisnisnya sama, ukurannya sama gitu ya. Lagi-lagi kalau kita kembalikan ke tadi bisnis goals-nya penggunaan AI bisa jadi beda-beda gitu kan. Sehingga yang satu mungkin cukup invest di apa ChatGPT, sementara yang lain mungkin sudah bisnis spesifik AI tools gitu ya. Yang paling rendah misalkan seperti itu. Jadi saya belum menjumpai itu, Mas. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. ya. Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah stay informed, gitu ya. Perkembangan AI itu sangat cepat. Karena apa? Karena AI yang dihasilkan digunakan untuk membantu membuat AI versi berikutnya, gitu ya. Jadi kan kalau gini, eh, AI sekarang kan sudah bisa melakukan pemrograman, bikin program, gitu ya. AI bisa melakukan memverifikasi model matematis, gitu kan. Nah, dengan dua kemampuan ini saja, misalkan, gitu ya. Ini kan dua kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat atau meningkatkan AI yang sudah ada. Jadi begini misalkan, contoh contoh gambaran sederhananya. Dulu bikin AI itu, software AI gitu ya, terus AI, orang yang harus program ngetik sendiri, gitu kan. Tapi kemudian dari situ mungkin muncul GPT. Nah, dari ChatGPT ini ternyata kemudian dia bisa membantu kita membuat program yang lebih baik dengan kompleksitas yang lebih tinggi. Maka versi keduanya, tadi misalkan jadi versi satu. Versi keduanya, ya programmer orang sudah dibantu oleh ChatGPT atau AI yang tadi dihasilkan. Nih, hasilnya menjadi kemampuannya lebih baik. Muncullah versi ketiga, versi kedua misalkan. Versi kedua digunakan untuk membantu programmer untuk membuat versi ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi lebih cepat. Kalau dulu di awal membuat versi satu itu mungkin butuh 1 tahun, mengeluarkan versi kedua mungkin hanya butuh 6 bulan. Untuk menghasilkan versi ketiga mungkin hanya butuh tiga bulan. Versi keempat mungkin hanya butuh 2 bulan dan seterusnya. Jadi AI ini perkembangannya sangat cepat. Ya, saya sendiri juga kewalahan gitu ya mengikuti beritanya saja, belum sampai mencobanya sudah muncul
tools AI yang baru, versi yang baru gitu ya. Karena perkembangannya sangat cepat. AI membantu membuat dirinya sendiri gitu ya, versi yang berikutnya. Ya. Oleh karena itu kita perlu dari sisi bisnis perlu stay informed gitu ya, eh, untuk tahu perkembangan AI seperti apa. Oke. Termasuk juga untuk menskalakan sistem AI kita yang digunakan gitu ya. Kalau di awal mungkin tadi bisnisnya kecil, datanya masih terbatas, kemudian semakin lama semakin banyak gitu ya. Maka jangan sampai kinerjanya ketika menangani data yang banyak tadi kemudian turun secara signifikan. Ya. AI kemudian juga bisa digunakan untuk berbagai tugas yang lain. Kalau di awal mungkin hanya untuk melakukan tugas tertentu, nah gimana nih kalau kemudian tugas-tugas yang lain juga dilakukan oleh AI? Oke, saya kira itu materi untuk pertemuan kali ini. Ada komentar atau pertanyaan? Pak, mungkin sedikit berdiskusi. Ya, Ini baru ramai di semingguan kemarin terkait ya. dengan adanya istilah peer preservation. Maaf, apa? Peer preservation, Pak. Jadi Gemini diminta untuk menghapus sebuah dokumen yang krusial dan ternyata Gemini menolak. Itu terus akhirnya banyak yang mencoba Mhm. mengikuti bahwa ada kecenderungan AI ini berbohong demi keselamatan sesamanya, itu Ya. berita Mhm. di Prime News. Mhm. Nah ini sedikit apa ya? Jadi di perusahaan saya kan menggunakan Microsoft Pak ya. So berarti kan Ya, engineer, Workday, Copilot Pak ya. ya, Nah Copilot. dia memang menggunakan Viva loh. Dia menggunakan Microsoft Viva untuk membuat boundary-nya sendiri. Jadi seolah-olah AI-nya itu hanya diberlakukan untuk di perusahaan itu. Mhm. Tetapi dengan adanya isu ini kan menjadi sebuah isu etis yang baru gitu. Mhm. Apalagi kita tidak bisa mengecek sedalam mana AI itu dalam mengensi data kita atau data perusahaan kita. Ya, Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa? Dan oke. apa ya? Maksudnya ketika ada sebuah data-data yang confidential Mhm. itu, apakah kita tetap harus, apakah kita sebaiknya menggunakan cara manual untuk processing, Mhm. workingnya gitu, kerjanya gitu kan, Ya. Aha. atau bisa menggunakan AI dengan adanya potensi kendala ini. Oke. Ya, itu oke. Jadi eh, salah satu isu gitu ya. Semoga saya tidak salah menangkap tadi yang disampaikan karena eh, tadi sempat agak terputus-putus gitu ya suaranya. Mungkin ada kendala di tempat saya atau di tempat Anda tadi. Tapi saya mencoba menangkap bahwa eh, isu salah satu isu utama adalah eh, privacy atau confidentiality, gitu kan? Eh, di dalam bisnis misalkan itu dia punya informasi-informasi yang konfidensial, begitu ya. Mungkin semoga saya tidak salah menangkap yang tadi disampaikan. Nah, kalau kita menggunakan AI terus risiko dong, gitu kan? Karena apa? Karena data konfidensial tadi yang kita masukkan ke AI untuk kemudian diolah, kita ingin kita kan misalkan di ChatGPT atau Gemini kan kita bisa bisa attach file ya itu ya, file, dan itu kan bisa jadi file ini berisi data konfidensial gitu kan. Nah, itu kan akan di-upload ke sistemnya Gemini gitu ya. Kemudian eh, di sana akan diolah, kemudian hasilnya dikembalikan ke kita gitu kan. Artinya apa? Data konfidensial itu kemudian tersimpan di dalam sistemnya pengetahuannya si Gemini atau AI yang lain tergantung yang kita gunakan. Nah, ini memang ada concern masalah confidentiality khususnya ketika kita mengunggah data-data rahasia tadi. Tetapi kemudian kita jangan membayangkan bahwa data
itu akan disimpan mentah-mentah seperti halnya kalau kita punya file PDF nih ya misalkan gitu ya. Nah, itu akan tersimpan di sistemnya AI itu juga akan tersimpan sebagai sistem PDF. Tidak seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita punya file PDF atau file apapun gitu ya, ketika kita upload ke AI, dia akan diubah menjadi angka-angka, bilangan-bilangan, entah itu dalam bentuk vektor, matriks, array, dan seterusnya. Matriks ya, mungkin kita semua kenal apa itu matriks. Nah, artinya bentuk seperti itu. Yang tidak bisa dibaca dengan mata telanjang, artinya tadi dokumennya seperti apa ya? Enggak, gitu ya, tidak seperti itu. Gitu ya. Itu menjadi eh, apa? eh, pengetahuan yang hanya bisa dipahami oleh AI, sistem AI itu sendiri. Ya. Jadi eh, data konfidensial tadi memang diunggah, tetapi sekarang formatnya dalam bentuk eh, matriks gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, ketika ini sudah tersimpan di basis datanya AI, misalkan Gemini atau ChatGPT, ketika ada pihak lain melakukan memberikan instruksi prompting ke sistem AI, bisa jadi ada sebagian data kita yang tadi kita unggah tadi ikut digunakan untuk merespons atau menjawab prompt atau tugas yang diberikan oleh pihak yang lain tadi. Jadi memang tidak 100% sama bisa jadi, tetapi akan terpengaruh juga oleh eh, hasil yang kita berikan tadi, data atau konfidensial yang kita berikan tadi. Nah, itu memang eh, ada concern di situ. Ya, benar tadi ada kekhawatiran itu memang benar adanya. Nah, beberapa eh, perusahaan, organisasi yang mungkin secara finansial lebih kuat, gitu ya, maka dia akan mencoba untuk memiliki sistem AI, di mana sistem itu tidak terkoneksi ke tidak bisa digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Jadi dan pengetahuannya ya hanya pengetahuan dari milik dia sendiri, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau sistem AI seperti ChatGPT, Gemini itu sebenarnya ada dua bagian utama. Yang pertama adalah pengetahuannya, yang kedua adalah otaknya, gitu ya. Pengetahuan itu bisa dari mana-mana, tetapi otaknya itu ya spesifik miliknya engine tertentu, gitu ya. Misalkan ChatGPT atau Gemini dan seterusnya. Nah, kalau misalkan suatu perusahaan ingin memastikan datanya itu tidak kemana-mana, tidak masuk ke cloud dan digunakan oleh pihak lain, maka dia bisa membangun sistem AI-nya sendiri, di mana untuk pengetahuan dia supply sendiri, tetapi untuk otaknya atau engine-nya, ya dia tinggal bisa menggunakan yang misalkan tersedia, gitu ya. Misal eh, lama misalkan dari Meta itu bisa diinstal sendiri di server sendiri, kemudian kita feed dengan pengetahuan yang ada di sana. Dengan demikian maka kekhawatiran bahwa ada data kita yang konfidensial khususnya lari atau keluar dari organ apa dari perusahaan itu diminimalkan. Nah, seperti itu. Semoga menjawab. Ini kalau mau dibuat orang gitu, servernya harus ada sendiri ya, Pak? Kita punya sendiri ya. Iya. Maksudnya, apakah tetap harus pakai cloud servernya pinjam Microsoft kan, atau Mhm. kita harus membuat sendiri, Ya. harusnya sendiri gitu. Oke. Nah, kalau kemudian pengen punya server sendiri, itu memang masih ada dua pilihan tadi, gitu kan? Apakah secara fisik harus kita miliki sendiri, atau cukup pakai apa, eh, VPS atau yang punya yang tinggal tinggal di cloud, itu pun juga bisa. Karena di sana juga, kalaupun kita pakai cloud, gitu ya, tetapi itu kan sudah terisolir dari tempat lain, database-nya tidak tercampur dengan yang lain, itu cukup bisa tetap eh, lebih apa? Itu juga sudah cukup aman, gitu ya. Karena tiap tiap ketika kita sewa server di cloud ya, data sudah ada perjanjian, data tidak akan di apa? di dibuka untuk pihak yang tidak berkepentingan. Jadi tetap masih ada dua opsi. Kalau kita punya mau server sendiri, secara fisik kita kelola sendiri atau cukup kita menggunakan server di cloud.
itu juga bisa. Itu. Semoga menjawab pertanyaannya. Mungkin izin ikut berbincang ya, Pak. Iya, silakan. Dulu pernah ketemu di Twitter, Pak, tutorial memang. Memang yang kasus seperti Mas Ridwan sampaikan itu pernah terjadi kebocoran data di Iya, awal-awal AI kemarin. Nah, iya. makanya udah mulai banyak yang bikin server sendiri. Jadi memang Mhm, perusahaan-perusahaan besar sekarang pun ada nama jasanya, dia kayak ibaratnya tuh apa ya? Toko komputer yang memang mhm, khusus untuk membuatkan server, Mas. Jadi biasanya perusahaan memang membuatkan server tersendiri ya. Memang harus ada budget ya gitu kan, mhm, membuatkan server dan sekalian paketnya itu paket untuk menanamkan AI tersebut, Mas. Memang mhm. kita bisa milih ntar kita langganannya itu menggunakan yang setahu saya waktu itu Open Ya. Cloud yang sekarang Mhm. lagi naik-naiknya Oh, juga, gitu. Ya. Heeh. yang mana dikhususkan Open Cloud ini disarankan menggunakan Mac Studio Mhm. sebagai Ya. device-nya, dan nanti Mhm, servernya bisa seperti server biasa aja kayak beli beberapa hard disk terus mhm. saya lupa nama device-nya apa tuh Pak, Ya. yang untuk 5 sampai 10 hard disk nanti yang per Mhm. 5 TB atau 2 TB Ya. dimasukkan seperti itu. Mhm. Akan tetapi ya device-nya tadi Mas, kembali lagi kebutuhan industri seperti apa, ke semakin banyak data yang disimpan tentu eh, kalau hard disk tadi ya, yang penyimpanan offline-nya tentu juga harus banyak. Dan juga kalau misalnya otak AI biasanya itu kalau nggak salah hampir $1.000 untuk dua device Mac, Mas. seribu Mhm. dolar untuk dua device Mac, dia nanti pakai Open Cloud dan juga eh, Cloud AI Opus 4.6. Eh, itu yang pernah saya baca. Jadi memang budgetnya agak Tinggi eh, gitu. bukan agak sih, memang besar sih. Tapi kalau untuk Ya. industri yang penghasilannya 10 kali lipat, not bad lah. Mhm. Ya, ya. Memang device-nya itu atau server fisiknya memang khusus ya, karena kan eh, di belakang itu sebenarnya perhitungan matematika semua gitu kan, kalau di bu- di AI itu gitu kan. Nah, itu biasanya kemudian yang inilah kenapa kemudian eh, perhitungan kayak Nvidia gitu ya. Dia tadinya kan Nvidia itu penghasil grafik kartu grafis gitu ya kalau mau main game atau apa atau bikin editing video gitu kan. Karena apa? Karena main game atau editing video itu hitung-hitungan matematikanya di belakang itu sangat intensif gitu ya. Nah, AI juga demikian gitu ya. Maka dengan berkembangnya AI, maka Nvidia juga ikut naik karena apa? Dia punya kartu video card yang itu sebenarnya GPU, Graphical Processing Unit gitu ya, yang dalam satu kartu itu aja bisa ratusan core prosesornya gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu. Kita tidak bisa seperti tadi mungkin yang disebutkan dengan Mac Studio ya, Mas ya. Nah, mungkin kartu grafisnya juga sudah kuat seperti itu. Kalau kita hanya mengandalkan server yang dengan prosesor biasa, entah meski itu sudah prosesor yang terbaru, kalau itu bukan prosesor grafis, itu nggak kuat juga gitu ya. Jadi untuk otaknya dia butuh banyak eh, core prosesor gitu ya, yang itu sekarang sudah tersedia dalam bentuk kartu grafis atau video card gitu ya, GPU gitu ya. Nah, itu yang membuat Nvidia sekarang yang tadinya perusahaan berfokus pada eh, menghasilkan kartu grafis atau video card untuk game, untuk editing video gitu ya. Sekarang juga masuk menjadi pemain kunci dalam bisnis AI seperti ini. Gitu. Tapi saya baru tahu Mas kalau ada yang sudah ada yang toko atau bisnis yang menyiapkan ini loh kalau mau bikin server AI sendiri sudah tinggal beli pesen gitu ya mau berapa itu eh, Kayak bisnis itu saya malah baru ya dengar itu. seperti jasa gitu, Pak. Tapi memang Iya. mungkin belum Hmm. banyak yang bisa percaya karena Mhm. AI sendiri kan masih berkembang ya, Pak.
Ya, Dan masalahnya juga RAM lagi naik-naiknya, iya. permintaan pasar lagi tinggi-tingginya gitu kan Pak. Cuman Ya. memang saya juga salah satu yang terkejut juga sih Pak, maksudnya, wah, AI baru muncul tetapi udah ada bisnisnya gitu. Ya, Iya, iya. Cepat orang-orang bikin menangkap peluang itu. Oke, ada yang lain mungkin yang mau menyampaikan? Kak, mau izin bertanya. Silakan, silakan. Ini sih lebih terkait tugas ya Pak ya. Saya mau menanyakan untuk Aha. tugasnya. Mhm. Ini nanti itu case study perusahaannya untuk perusahaan yang sudah menggunakan AI, kemudian kita menganalisa dampak dan juga memberikan Mhm. strategi Mhm. rekomendasi untuk optimalisasi AI-nya, atau perusahaan yang belum menggunakan AI dan kita membuat strateginya ya Pak ya. Oke. Jadi eh, memang secara siapa Hmm. Mbak Tia tadi ya, eh, secara khusus memang saya kan belum belum ngasih instruksinya gitu ya. Tapi saya sangat senang mahasiswa sudah mulai mencari-cari gitu ya informasi terkait ini. Nah, jadi tugasnya itu memang bukan perusahaan yang sudah pakai AI. Nah, kita ingin memberikan strategi bisnis gitu ya, secara umum gitu ya. Tetapi ketika kita menyusun strateginya ini, kita dibantu dengan AI. Jadi nanti silakan mahasiswa mencari eh, bisnis apa yang belum memanfaatkan AI, gitu ya. Kemudian kita me- membuat strategi bisnis, gitu ya. eh, untuk apa perusahaan tersebut atau usaha UKM tersebut gitu ya. Nah, ketika kita membuatkan strategi bisnis, kita memanfaatkan AI. Begitu yang yang di yang akan dikerjakan nanti. Baik, terima kasih Pak. Ya, Oh ya, ya. Jadi perusahaannya memang yang benar-benar tidak menggunakan AI dalam proses bisnisnya, atau Mungkin begini. sudah merintis tapi kita melihat adanya gap gitu Pak, belum maksimal gitu, dalam eh, menggunakan AI. Kalau perusahaannya sudah agak besar ya cari di bagian yang belum memanfaatkan AI gitu ya. Jadi Misalkan ada perusahaan yang bagi- sudah besar, mungkin di divisi atau bagian tertentu sudah pakai AI gitu ya, tetapi mungkin di bagian yang lain belum. Nah, kita membantu yang situ. Nah, nanti yang untuk proyek kasus yang dengan kita kerjakan nanti akan spesifik di bagian berinteraksi dengan pihak eksternal, mulai dari sales, media sosial, marketing, customer service itu kan berinteraksi dengan pihak eksternal. Nah, kita akan membantu yang di situ. Kalaupun sudah ada baru mulai ya, ya tidak apa-apa lah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sudah advance ya jangan gitu nanti karena kita kan sendiri sedang belajar gitu ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Jika tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan pada pertemuan kali ini gitu ya. Eh, Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan gitu ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi makasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih. wabarakatuh. Nah,